Ali Wahana, Sapardi Djoko Damono, asli dan tiruan. Contoh kasus, terjemahan sebagai tafsir. Terjemahan dengan demikian menyebabkan karya sastra bertahan hidup. Meminjam istilah Gifford, karena diterjemahkan, karya sastra mengalami second existence, keberadaan atau kehidupan kedua. Dalam kekayaan sastra kita, epos Mahabharata, seluruhnya atau bagian-bagiannya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk oleh para pengarang kita selama beberapa zaman. Epos yang berasal dari India itu telah mengalami kehidupan yang sekian kalinya di Indonesia. Kisah mengenai keluarga Barata itu tentunya memiliki makna tersendiri bagi bangsa India di zaman yang sudah lampau. Bagi kita, di zaman ini, makna epos itu tentu saja sama sekali berbeda. Beberapa karya klasik seperti kisah pelayaran Odysseus oleh Homerus mengalami hal yang serupa. Bangsa-bangsa modern di Eropa Barat zaman ini membaca terjemahan kisah petualangan tersebut yang dikerjakan oleh para penyair modern dengan makna yang berbeda sesuai dengan keperluan mereka. Kehidupan kedua itu tidak hanya berlangsung di antara negeri lain, tetapi juga berlangsung di negeri sendiri seperti yang terjadi pada penerjemahan Beowulf di Inggris. Beowulf adalah puisi naratif anonim yang diciptakan sekitar abad ke-8 dalam bahasa Inggris kuno, mengisahkan kejadian di negeri-negeri Skandinavia. Puisi itu telah beberapa kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris modern, baik dalam bentuk puisi maupun prosa, baik untuk kepentingan akademik maupun umum. Seandainya Beowulf itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ia akan hidup kembali dalam bahasa yang sama dengan terjemahan drama-drama Shakespeare tahun 1564 sampai 1616 dan juga novel-novel Jane Austen pada tahun 1775 sampai 1817 dan sajak-sajak T.S. Eliot tahun 1888 sampai 1965. Bahasa-bahasa Inggris karya-karya itu berbeda-beda sebab berasal dari zaman yang berbeda-beda pula. Meskipun berasal dari bangsa yang sama, karena berasal dari zaman yang berbeda, maka kebudayaan yang mendukungnya pun telah mengalami pergeseran-pergeseran. Dalam terjemahan, semua itu seolah-olah berasal dari zaman yang sama. Kita tentu tidak bisa dan tidak perlu menciptakan bahasa Indonesia khususnya bagi karya berbagai pengarang itu. Ketika Taslim Ali menerbitkan Bunga Rampai, puisi dunia pada tahun 1953, ia pun menggunakan bahasa Indonesia yang sama untuk menerjemahkan sejumlah besar sajak dari berbagai negeri dan zaman. Karena sebagian besar penerjemahan dilakukan oleh Taslim Ali, mau tidak mau sajak-sajak yang berasal dari bangsa, bahasa, dan zaman yang berbeda itu harus tunduk pada bahasa yang dikuasai penerjemah. Ketika di zaman jauh lampau, kita meminjam dan kemudian mengembangkan aksara dari bangsa lain. Langkah pertama yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pinjaman itu adalah menerjemahkan dari bahasa yang aksaranya kita pinjam. Demikianlah, maka di Indonesia, sastra tulis berkembang sejalan dengan aksara yang dipergunakannya. Ketika nenek moyang kita mengembangkan aksara yang dipinjam dari India, yang antara lain menghasilkan aksara Jawa, Sunda, dan Bali, kasana sastra kita ada dalam bayang-bayang sastra India, sebab kita telah menerjemahkan begitu banyak karya mereka. Kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan epos Mahabharata dan Ramayana bermunculan di awal tradisi tulis sastra Jawa. Tahap berikutnya, ketika kita mengembangkan aksara Arab dan menciptakan huruf Jawi dalam bahasa Melayu dan Pegon dalam bahasa Jawa,
Kasana sastra yang berkembang ada kaitannya dengan segala yang dihasilkan oleh kebudayaan-kebudayaan di Timur Tengah. Waktu itu, bermunculan pula karya-karya sastra yang erat kaitannya dengan agama dan kebudayaan Islam yang berkembang di Arab dan Timur Tengah. Dan ketika kita akhirnya memilih aksara Latin, terjemahan dari sastra Barat yang menggunakan aksara itu pun menjadi bagian penting dari kebudayaan kita. Di awal abad ke-20, sejumlah karya sastra dari Eropa diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan beberapa bahasa daerah oleh penerbit pemerintah waktu itu, Balai Pustaka, dan beberapa penerbit swasta. Dalam perkembangan itu juga tampak bahwa ternyata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu waktu itu bukan hanya yang berasal dari Barat, tetapi juga dari mana saja, tergantung siapa yang melakukan kegiatan terjemahan itu. Hal yang disampaikan berikut ini bisa dipakai sebagai ilustrasi. Sejak awal, perkembangan sastra Indonesia, masyarakat keturunan Tionghoa sudah memberikan sumbangan yang sangat berharga. Dalam berbagai penelitian diungkapkan bahwa perhatian istimewa masyarakat ini terhadap usaha percetakan dan penerbitan telah mendorong perkembangan sastra yang disebut Melayu Pasar atau Melayu Tionghoa. Seperti yang terjadi juga pada sastra Melayu yang sudah disinggung sebelumnya. Pengaruh sastra asing, terutama sastra Tionghoa, merupakan faktor penggerak yang sangat penting. Sastra Melayu Tionghoa terutama ditujukan kepada masyarakat keturunan Tionghoa yang tidak lagi menguasai bahasa Tionghoa. Untuk mereka itu, para pengarang keturunan Tionghoa banyak menerjemahkan karya asing dari bahasa Tionghoa maupun bahasa-bahasa Barat. Sebelum Perang Dunia Kedua, pengarang keturunan Tionghoa yang banyak mendapatkan perhatian antara lain adalah Lie Kim Hock. Pengarang ini sejak awal tertarik menerjemahkan dari berbagai sumber Barat maupun Timur. Karena masyarakat merindukan kebudayaan leluhur, pada awal karirnya dia banyak menerjemahkan dan menyadur karya sastra Tionghoa. Karena pergaulannya dengan bangsa Belanda, ia mulai tertarik juga kepada sastra Barat. Terutama sekali kisah-kisah petualangan seperti yang ditulis oleh Alexander Dumas. Namun yang penting kita ketahui mengenai pengarang ini adalah sebuah syairnya yang populer pada masa itu, yakni syair cerita Siti Akbari tahun 1884 yang disadurnya dari syair Abdul Muluk. Karangan Lie Kim Hock ini selain didasarkan pada syair Abdul Muluk yang juga diilhami oleh versi Abdul Muluk dalam bahasa Sunda yang berjudul Siti Rafia, syair itu begitu terkenalnya sehingga pada tahun 1937 Trans Film mengangkatnya ke layar putih dengan pemeran Rukia R.D. Mokhtar dan R.D. Kosasi. Syair ini secara khusus perlu disebut sebab proses penciptaannya melibatkan berbagai jenis pengaruh asing. Syair Siti Akbar mendapat pengaruh dari syair Abdul Muluk dan Siti Rafia, cerita Melayu dan cerita Sunda. Syair Abdul Muluk itu sendiri sebenarnya merupakan saduran dari karya sastra asing yang berasal dari anak benua Asia. Ini merupakan contoh dari nasib karya sastra di negeri lain, suatu topik penting dalam Aliwahana. Bahkan nasib karya sastra di negeri sendiri pun bisa menjadi bahan pembicaraan yang penting kalau dalam negeri bersangkutan ada lebih dari satu bahasa yang hidup.